Ya, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas ini akan bekerja untuk menangani COVID-19 dari segi ekonomi. Lantas, berapa efektif Satgas ini dapat bekerja untuk memulihkan ekonomi Indonesia? Dan mampukah Satgas ini menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020 agar tidak jatuh ke jurang resesi ekonomi? Langsung saja kita bahas bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bapak Haryadi Sukamdhani, dan Ekonom Core Indonesia, serta dosen Perbanas Institute, Bapak Peter Abdullah Jalam. Pak Peter, terima kasih sudah hadir di Hot Economy. Dan kita sapa juga ini ada Pak Haryadi. Pak Haryadi. Ya, selamat sore Mas Angga, Pak Peter. Selamat sore Pak Haryadi. Ya, terkait dengan pembentukan komite baru dari Presiden Jokowi untuk menangani COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional, saya minta tanggapan dari Pak Peter dulu. Ini menurut Anda apa yang melatar belakangi Presiden membentuk komite baru di tengah Presiden juga sedang mengurangi 18 komite, bahkan dibubarkan 18 komite, lembaga baru ya, lembaga lama yang kemudian dibubarkan oleh Presiden, tapi Presiden justru membuat komite baru. Ya, kalau kita lihat nampaknya Pak Presiden sangat concern dengan perlambatan ekonomi. Ya. Dan juga kalau kita lihat dari flashback sebelumnya, concern itu juga sudah ditunjukkan dengan tanda kutip pidato kemarahan, yang keinginannya agar supaya semua benar-benar mengambil sikap dengan sense of crisis yang tinggi, ekstra keras, melakukan terobosan-terobosan yang intinya adalah Pak Jokowi benar-benar kepingin kita benar-benar bisa selamat dari wabah ini, pertumbuhan ekonomi kita bisa terselamatkan. Nah, walaupun mungkin nanti kita harus melihat, mencermati apakah benar pembentukan komite ini merupakan sebuah jalan yang tepat, ya. Concernnya kita apresiasi, ya, keinginan dari Pak Presidennya kita apresiasi karena itu adalah wujud kepedulian beliau kepada bangsa dan negara ini. Cuma yang jadi masalah, banyak kalangan juga bertanya-tanya, ini isi dari komite ini sendiri adalah orang-orang yang memang harusnya menjalankan tugas-tugas itu, seperti Menko Perekonomian, kemudian juga Menko BUMN, begitu kan. Nah, Anda melihat orang-orang yang masuk ke dalam ini apakah memang sudah tepat atau memang tidak ada lagi pilihan yang lain? Justru itu, ya. Makanya saya sebutkan tadi, terlepas dari concernnya, apakah pembentukan komite ini merupakan sebuah langkah yang tepat, itu menjadi soal yang lain. Ya. Karena saya melihat ini seperti Pak Presiden membentuk kabinet bayangan. Jadi. Kabinet bayangan menurut Anda ya? Karena apa? Karena fungsinya, ya, fungsi di dalamnya itu orang-orangnya sama. Ya, betul. Para menteri-menteri itu juga. Yang kemudian bidangnya juga hal yang sama juga, bidang ekonomi, ya, dan kemudian ada bidang kesehatan yang kemudian dikoordinasikan oleh menteri koordinatornya juga. Jadi orangnya sama, ya, lingkup kerjanya sama. Lah kenapa tidak difungsikan kabinetnya? Ya, karena ujung-ujungnya sama kan? Ya, di dalam ruang kerjanya atau lingkup kerjanya kabinet kan mereka juga harus menyusun kebijakan dan kemudian mengimplementasikan kebijakan itu. Koordinasi di antara para menteri itu dikoordinasikan oleh seorang Menko. Nah, sekarang Menko-nya dalam posisi sebagai ketua komite kebijakan. Nah, yang menarik justru bahkan yang saya lihat adalah kesannya posisi dari Menko diambil oleh ketua pelaksana komite. Oh begitu? Ya, karena kan tugas dari ketua pelaksana, ya, dalam hal ini adalah Menteri BUMN Pak Erick Thohir, itu adalah mengkoordinasikan implementasi dari kebijakan yang disusun oleh komite kebijakan. Jadi kesannya kalau saya menangkap, ini semoga saya salah, adalah posisi dari Menko yang sehari-hari di dalam kabinet sehari-harinya, di dalam komite ini diambil oleh seorang Menteri BUMN. Nah, ini ya mungkin, ya, harapan saya, semoga itu, saya sekali lagi semoga saya salah, tidak memunculkan kebingungan nanti di dalam komunikasi dan koordinasi antar kementerian, antar kementerian dengan pemerintah daerah, karena ini akan salurannya menjadi dua. Nanti ada kabinet, ya, menteri-menteri, dan kemudian ada komite. Oke, artinya menurut Anda harusnya komite ini diisi oleh orang-orang baru, ide-ide baru, ide yang lebih fresh, begitu, gagasan yang fresh, gitu kan? Menurut Anda seperti itu? Atau ya tidak perlu ada komite ini? Tidak perlu sama sekali. Justru menurut saya ya adalah, kenapa? Kan Pak Presiden kemarin kan kemarahannya adalah ditujukan kepada para
pembantunya, para menterinya, yang tidak cukup sense of crisis, yang tidak cukup gerak cepat, yang mencari terobosan-terobosan, mengatasi semua kendala. Nah, kalau memang kendalanya ada di kementerian, ada di menteri, sosok menterinya, ya lakukan sesuatu agar supaya apakah itu diganti, ya agar supaya kemudian efektif. Yang sekarang ini kemarahannya berlalu, ya, tetapi menterinya tetap, yang dibentuk adalah sebuah kabinet baru, tanda kutip kabinet bayangan tadi. Iya, oke, baik. Saya tanyakan hal serupa ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, tanggapan Anda terkait dengan pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional ini seperti apa, Pak Haryadi? Iya, mendengarkan Pak Peter, pendapatnya lugas banget tuh. Ya, jadi memang mungkin Pak Peter pendapatnya mewakili sebagian dari masyarakat kita ya. Termasuk Pak Haryadi? Kalau saya sih melihatnya lebih kepada mungkin dengan adanya tim yang secara bersama-sama mengkoordinasikan langsung dampak ekonomi dan juga dampak kesehatan. Kalau saya melihatnya positive thinking aja. Mungkin ini juga akan lebih memperjelas lah tanggung jawabnya itu siapa yang akan mengambil koordinasinya. Nah, harapan kami dengan seperti ini mudah-mudahan ini memang bisa berjalan efektif, karena kami melihat kemarin itu memang banyak sekali keputusan yang dalam tanda petik ya kelihatannya kok seperti agak simpang siur gitu ya kan. Itu juga terbukti dari penyerapan anggaran yang rendah. Kemarin juga kan Pak Presiden juga marah kan karena itu. Bahkan kalau saya nggak salah tuh dalam rapat di DPR tanggal 29 Juni kalau saya nggak salah ya, itu malah Bu Menteri Keuangan menyampaikan penyerapan di bidang kesehatan itu hanya 4,8%. Nah ini kan tentunya menjadi tanda tanya juga bagi masyarakat, ini gimana sih koordinasinya. Nah harapan kita itu dengan adanya koordinasi Satgas ini akan menjadi lebih baik, koordinasinya akan bisa lebih cepat pengambilan keputusan dan perencanaannya juga menjadi lebih efektif. Tapi kembali lagi yang tadi Pak Peter bilang kan, orangnya sama, ininya sama, posisinya juga sama. Jadi pertanyaan, kemarin aja nggak jalan, apa besok jalan? Kira-kira itu masyarakat kan melihatnya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan para anggota tim yang dibentuk oleh Presiden ini bisa menjawab keraguan itu. Kalau kami sih ya berharap banyak lah bahwa koordinasi itu memang salah satu yang menjadi masalah krusialnya. Ya Pak Haryadi, tadi Anda mengatakan bahwa sebelum ada komite ini memang masalah koordinasi ini menjadi hal utama. Tapi dengan orang yang sama, kemudian juga pola pikir atau ide gagasan yang sama, kira-kira menurut Anda dengan adanya tim ini, apa yang harus dilakukan oleh komite ini agar bisa memperbaiki koordinasinya, Pak? Saya rasa menteri-menteri di kabinet tahu lah ya, saya rasa, karena kami juga sering berkomunikasi. Saya ambil contoh aja lah, yang sampai sekarang nggak putus-putus, masalah listrik sama gas. Nah itu kan dalam situasi seperti ini, industri dan juga sektor jasa itu kan banyak yang tutup, Mas, tidak beroperasi atau penggunaan energinya sangat rendah. Nah itu kita udah sampaikan, ini gimana sih industrinya, bahkan di sektor saya itu banyak hotel dan restoran yang tutup gitu kan. Nah itu kan berarti kan penggunaan dayanya sangat minim, tapi kita disuruh bayar minimum charge gitu kan. Nah ini kan gimana coba, ini udah disampaikan, nah itu aja nggak putus-putus. Jadi kami simpulkan di dalam permasalahan masalah penanganan dampak ekonomi ya, itu masing-masing pihak yang punya otoritas itu nggak mau ngalah gitu loh, semua menjaga posisinya masing-masing. Nah kalau semuanya nggak mau berkorban padahal situasi seperti ini kan repot. Seperti misalnya contoh juga nih BPJS Ketenagakerjaan, saya sampaikan ini BPJS Ketenagakerjaan itu kan ada 4 program, 2 program asuransi, 2 program tabungan. Nah yang tabungan itu kan jaminan hari tua dan pensiun yang memang iurannya juga paling besar. Kalau asuransi itu kan kecil, hanya kematian 0,3%, kecelakaan kerja itu hanya 0,24 sampai 1,74%. Kalau yang tabungan kan besar, JHT itu 5,7%, pensiun itu 3%. Nah kami sampaikan kalau namanya orang nabung, lagi nggak punya uang, nggak bisa nabung ya harusnya itu dilonggarkan. Nah waktu kami bicara sama direksi BPJS Tenaga Kerja disampaikan, waduh Pak kalau misalnya itu kita longgarkan, kita nanti problem di likuiditas. Kalau ada orang klaim JHT kami tidak bisa bayar karena seluruh investasi kami sudah
masukkan portfolio semua, ada yang di surat utang negara, ada yang di deposito dan sebagainya. Lah, kalau saya kan jadi tanya, lah kalau kayak begini semuanya menjaga posisinya sendiri-sendiri ya masyarakat yang susah dong kan gitu kan, kira-kira gitu Mas Angga. Jadi ini yang kemarin cari aman masing-masing begitu ya. Cari. Nah, kalau sekarang di itu menjawab nggak pertanyaan itu kan gitu kan. Ya memang harus ada keputusan, harus ada keberanian mengambil langkah. Kalau tidak ada keberanian mengambil langkah, ya kemarin kayak begitu juga, mau dibikin tim berapa kali juga nggak akan efektif. Permasalahannya di situ. Permasalahannya adalah kita sudah bisa memetakan bahwa ini memang perlu ada stimulus, perlu ada pelonggaran-pelonggaran, dan memang kalau situasi seperti ini, ya memang negara harus ambil posisi, harus intervensi, begitu Mas. Jadi seperti misalnya BLT, bantuan langsung tunai ya. Kami sampaikan bahwa yang kita perlu itu adalah jaring pengaman sosial, bantuan langsung tunai terhadap pekerja kita yang tadinya itu memang tidak ada masalah, sekarang tiba-tiba menjadi miskin. Karena apa? Karena memang pendapatannya tidak ada. Nah itu kan juga tidak terjadi gitu loh. Jadi ini yang juga mudah-mudahan dengan adanya tim ini bisa lebih jernih lagi melihat situasinya dan juga bisa cepat mengambil keputusan yang tepat. Oke, baik. Ini masalah koordinasi ini sebenarnya bermuara dari yang tadi disampaikan, ada ego sektoral masih di menteri-menteri atau kementerian lembaga begitu Pak. Nah kira-kira kalau misalnya tadi Pak Haryadi mengatakan harus ada keberanian untuk mengambil kebijakan dari kementerian dan lembaga, ini menurut Anda seperti apa? Kebijakan seperti apa yang harus dilakukan oleh kementerian dan lembaga agar mereka berani begitu? Tidak mencari aman sendiri-sendiri. Gitu. Tapi saya simpel sekali sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi. Dan saya sangat sependapat, kita harus support. Kita harus berpikir positif. Harapan kita sama dengan Pak Haryadi, kita mengharapkan bahwasanya komite ini berjalan efektif. Tapi harus kita kembalikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi, keputusan-keputusan yang diharapkan oleh Pak Haryadi, oleh dunia usaha, sesungguhnya itu bisa dijawab tanpa pembentukan komite. Tanpa pembentukan komite. Anda masih bersikeras bahwa tidak perlu ini ada komite. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Haryadi itu bisa diputus oleh menteri. Iya, betul. Lah kenapa harusnya dibuat sebuah komite? Harusnya bisa diputus oleh seorang menteri dan menterinya masih orang yang sama. Ya. Ada di dalam komite atau di dalam kabinet, orangnya masih sama. Ya. Nah inilah yang menurut saya menjadi apa yang saya sampaikan tadi. Yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah sebuah keberanian. Dan itu digarisbawahi oleh Pak Presiden, yaitu harus didasari oleh sense of crisis. Bahwasanya kondisi sekarang ini bukan kondisi normal. Kondisi sekarang ini kita di ambang krisis. Yang kalau kita tidak mengambil suatu kebijakan yang cepat, tepat, ya, dengan risiko tentunya, maka kita bisa benar-benar jatuh ke dalam jurang krisis. Nah itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden, ya. Dan sayangnya kalau menurut saya, pembentukan komite bukan menjadi sebuah jawaban. Yang kita butuhkan adalah tetap terpulang kepada pejabatnya. Banyak kalangan yang berharap ketika Presiden marah-marah pada tanggal 10 Juni lalu, endingnya adalah reshuffle. Tapi ternyata justru dibentuk komite baru yang isinya ada yang diwacanakan akan reshuffle, malah justru masuk komite baru ini. Ya, seperti itulah. Jadilah makanya akhirnya kita akan menjadi bertanya-tanya, komite ini arahnya kemana? Tapi Anda setuju kalau misalnya Presiden melakukan reshuffle? Lah, dengan kondisi seperti saat ini? Kalau itu memang dibutuhkan, ya, kalau ada orang yang tidak tepat pada tempatnya, pada waktunya, ya memang harus diganti. Nah ini kan no hard feeling, ini tidak ada urusan pribadi, ya. Ini kan urusannya bangsa dan negara ini. Ya balik lagi, makanya saya sempat menulis di media sosial saya, Pak Presiden, ini sense of crisis-nya di mana? Ya, jangan istilahnya menuntut dari menterinya aja ada sense of crisis. Bapak Presiden juga kalau memang dibutuhkan sebuah keputusan yang harus berani reshuffle, ya reshuffle. Ya itu adalah keputusan yang memang harus lugas juga, harus tegas juga. Kalau memang Bapak Presiden melihat anak buahnya tidak bergerak cepat, ya reshuffle, ya reshuffle. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Haryadi. Pak Haryadi, tanggapan Anda, Pak Haryadi, apakah Anda kalau seandainya boleh memilih, lebih memilih dibentuk komite ini atau di reshuffle menteri-menteri yang memang tidak berkinerja baik?
Kalau orang main bola aja, tim bola tuh kalau ada yang nggak bagus biasanya diganti sama pelatihnya ya. Iya betul. Maaf ya saya bercanda ya, karena memang kalau di dalam hal teamwork tuh selalu begitu. Kalau ada yang kurang pas biasanya ya diganti oleh pemain yang lebih pas gitu supaya tercapai prestasi yang lebih maksimal. Tapi kembali lagi lah kita berbicara sebetulnya kepada resultnya aja, hasilnya aja yang perlu kita lihat. Jadi kalau menurut pandangan kami memang penanganan COVID kita ini masih kekurangannya masih ada. Tapi kalau dibilang jelek banget juga enggak ya, karena banyak negara juga yang lebih parah dari kita. Namun demikian kan kita ingin kondisinya lebih baik. Jadi ini juga koordinasi di sisi COVID-nya sendiri menurut saya perlu dioptimalkan, khususnya juga dengan koordinasi dengan daerah, Mas Angga, karena daerah ini kan ujung tombak ya. Nah ini juga hal-hal yang terkait dengan upaya testing, tracing, dan treatment yang Pak Joko juga selalu sampaikan ya, itu memang harus dioptimalkan. Dan juga keterbukaan terhadap data itu juga harus benar-benar menjadi panduan kita, karena kalau ada sampai daerah yang juga menutupi, karena kita juga sempat dengar ya ada daerah yang sengaja nggak mau melakukan testing gitu, karena kalau ketahuan itu ntar jadinya malah dianggap daerahnya zona merah seperti itu. Jadi ini harus ada kebersamaan juga, karena menurut pandangan kami memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu. Kita juga tidak ingin di sisi karena ekonomi kita kondisinya terpuruk lalu kita bawa lari, tapi terus korban daripada COVID-nya nambah, itu juga sangat tidak kita harapkan. Jadi memang ini butuh kebersamaan kita semua lah menurut saya. Semua harus sama-sama menjaga, dan kami optimis Mas Angga ya Pak Peter, karena pada waktu PSBB kemarin kami itu juga mensupport Pak Menteri Perindustrian ya untuk mengeluarkan yang namanya surat izin operasional dan mobilitas, surat izin IOMKI gitu ya, surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Itu yang mendaftar itu sekitar 17.000, dan boleh dibilang yang terjadi klaster kasus ya itu sangat-sangat minim, dan boleh dibilang bisa terkendali. Di sektor kami, di sektor perhotelan misalnya, itu juga kami kan menjadi akomodasi sekian ribu tenaga medis ya, juga yang karantina. Ya alhamdulillah tuh kita juga bisa tangani dengan baik, artinya tidak ada kasus baru. Nah semua itu kuncinya apa? Kuncinya kan melakukan protokol yang ketat gitu loh. Nah itu kalau kita semua bisa melakukan itu, mendisiplinkan itu, dan juga dari sisi tadi tracingnya juga bagus ya. Jadi testingnya juga kita lakukan, tracingnya juga kalau ada orang kena kita bisa trace back kepada lingkungan orang tersebut, dan treatmentnya bagus. Insya Allah kita bisa mengatasi ini gitu. Jadi itu, tapi ini kan tugas kita bersama. Tadi makanya saya sampaikan kenapa koordinasi itu menjadi sangat penting sekali. Nah ini yang dinilai oleh sebagian besar masyarakat kan kemarin nggak begitu jalan efektif. Walaupun tadi saya sampaikan kita tuh juga bukan hal yang jelek ya, artinya dibandingkan negara lain kita masih mendingan lah. Bandingkan coba dengan Amerika yang seperti itu sangat longgar, India dan sebagainya. Tapi ini tidak cukup, dengan itu kita harus lebih baik lagi. Baik Pak Haryadi dan juga Pak Peter, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.